Halo sobat pecinta film, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini admin akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Final Hours tahun 2016, di mana sebuah misi penyelamatan kapal tanker yang hancur akibat diterjang badai. Nah, tanpa lama-lama, langsung saja kita lihat masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali menceritakan seorang pemuda kaku bernama Bernie Weber. Ia adalah seorang Coast Guard atau orang yang bekerja untuk mengawasi dan melakukan penyelamatan di lautan seketika ada kecelakaan. Waktu itu ia sedang diantar temannya untuk melakukan blended ataupun ketemuan pertama kalinya dengan seorang gadis setelah berkenalan lewat telepon. Gadis itu bernama Miriam dan mereka sama-sama langsung jatuh cinta saat itu juga. Singkat cerita, mereka mulai berkencan dan menjadi sepasang kekasih hingga di suatu pesta mengajak Bernie untuk menikah. Karena Bernie pemuda yang kaku, ia justru mengatakan tidak, padahal sebenarnya mau. Miriam yang kecewa lalu pergi dan meninggalkan Bernie saat itu juga. Terlihat di suatu luar sedang terjadi badai salju, Bernie pun langsung mengejar dan mengatakan bahwa ia mau untuk menikahi dengannya. Terlihat tadinya Miriam kecewa, langsung kembali merasa senang dan mereka pun merencanakan untuk menikah dengan satu syarat bahwa Bernie harus mengadakan izin dari atasan yang terlebih dahulu untuk mengambil cuti. Kemudian scene pun berpindah di tengah lautan, tepatnya pada malam hari sebuah kapal tanker yang bernama Pendleton terlihat saat itu sedang berjuang mengawali lautan yang sedang dilanda badai dahsyat. Kemudian di ruangan mesin kapal itu, sang kepala teknisi yang bernama Seabird meminta kepada sang kapten untuk menurunkan kecepatannya karena terdapat retakan yang diakibatkan karena kapal itu terlalu memaksa melawan arus yang sangat kuat. Namun rupanya di percakapan melalui telepon itu, sang kapten tetap tidak mau menurunkan kecepatannya karena dengan alasan supaya cepat sampai. Melihat retakan yang semakin besar, tadinya Seabird pun kemudian menyuruh temannya yang bernama Popo untuk mengecek retakan itu dari luar. Namun temannya itu kembali dan mengatakan kepadanya bahwa badai di luar itu terlalu ganas. Mendengar hal itu, Seabird kemudian berusaha untuk menghubungi kapten. Namun tiba-tiba retakan tadi mengalami kebocoran yang disusul oleh guncangan yang sangat hebat, sehingga semua orang di dalamnya pun ikut terpental. Popo kemudian membangunkan awak kapal lainnya yang tertidur untuk segera membantunya menyumbat kebocoran dan barang-barang seadanya. Karena dikhawatirkan air akan membanjiri seluruh ruangan mesin, akhirnya Seabird menyuruh teman yang bernama Judah untuk menemui kapten secara langsung agar segera menurunkan kecepatannya. Namun sialnya, saat ia sudah menempuh separuh perjalanan, Judah menemukan bahwa kapal mereka sudah terbelah dua menjadi dua. Ia menyaksikan secara langsung bagian depan kapalnya di mana tempat sang kapten berada langsung tenggelam di telan ganasnya gelombang. Pada saat itu juga, ternyata Bernie sedang meminta izin kepada atasannya yang bernama Mr. Cloud untuk mengambil cuti dengan alasan menikah. Namun atasannya justru cuek-cuek saja karena waktu itu ia sedang disibukkan karena pemantauan radar kecelakaan kapal di tengah lautan. Kembali lagi kepada Pendleton setelah Judah mengatakan bahwa mereka sudah kehilangan setengah bagian. Semua orang di ruangan mesin itu pun kemudian berkumpul dan berdiskusi untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan diri sebelum kapal itu benar-benar kehabisan daya dan tenggelam. Dikarenakan sambungan telepon sudah terputus, mereka tentu saja tidak bisa menghubungi SOS untuk bisa meminta bantuan. Singkat cerita, Seabird langsung memberikan ide membuat kemudi manual, yaitu dengan menggunakan besi panjang. Namun di antara mereka pun hanya Brown yang tidak setuju dengan memilih untuk menggunakan sekoci. Tanpa menunggu lagi, mereka semua kecuali Brown dan beberapa kawannya kemudian dengan segera memasukkan sebuah besi panjang yang digantung dengan katrol dan menggerakkannya secara manual. Dan setelahnya itu, Seabird mendengarkan kabar bahwa Brown dan beberapa kawannya tadi sudah berada di dalam depth dan akan segera menggunakan sekoci. Seabird pun langsung menghampirinya sambil membawa sebuah kapak dan langsung memotong tali sekoci itu. Dalam hitungan detik, sekoci itu langsung hancur diterjang ganasnya gelombang. Melihat sekoci itu yang langsung hancur, mereka semua terutama Brown akhirnya menyadari dan memilih untuk mengikuti perkataan Seabird saja.
Di lain tempat dan waktu itu juga, ternyata Bernie sedang menjalankan tugasnya memantau dermaga. Tiba-tiba ia dihadiri oleh seorang bernama Nickerson. Nickerson pun berkata bahwa baru saja melihat kapal yang tenggelam ditelan badai. Bisa saja itu adalah bagian depan dari kapal Pendleton. Mendengar hal itu, Bernie dengan segera kembali ke markasnya dan mengatakan kepada atasannya. Dan benar saja, setelah dipastikan melalui semua radar, ternyata di perairan terdekat kota mereka memang sudah ada sedang kapal tanker yang sedang kecelakaan. Di radar itu juga terlihat bahwa tidak hanya ada satu titik, yang dimana itu artinya tidak hanya Pendleton sajalah yang harus diselamatkan, melainkan juga ada kapal-kapal lainnya, sehingga kapal penyelamat yang sebelumnya sudah berangkat tidak akan sempat jika harus menyelamatkan semua kapal di waktu bersamaan. Perasa itu juga tanggung jawabnya untuk menyelamatkan orang yang berada di Pendleton. Mr. Cloud pun kemudian menyuruh Darnot dan timnya untuk segera berangkat, namun mereka menolaknya mentah-mentah dengan alasan bahwa badai di luar sana terlalu bahaya untuk diterjang. Melihat badai yang terjadi sungguh luar biasa, Miriam langsung mendatangi ruangan Mr. Cloud karena bisa-bisanya ia menyuruh Bernie bertugas di tengah-tengah badainya salju. Miriam memaksa kepada Mr. Cloud untuk menyuruh Bernie kembali, namun yang ada Mr. Cloud lah yang membentak Miriam dan malah menyuruhnya pulang. Kembali ke tengah lautan, Saebert dan kawan-kawannya berusaha mati-matian mengemudikan kapal itu secara manual agar bisa mereka mencapai ke tempat yang dangkal. Saat memantau keadaan, syukurnya mereka menemukan area daratan dari kejauhan. Namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam mereka yang membuat arah kapal mereka seketika berubah dan membuat kebocoran baru. Karena besi yang dijadikan kemudi manual tadi lepas kendali, mengetahui daratan yang mereka tuju semakin menjauh, Saebert tidak tinggal diam. Ia kemudian memutuskan untuk mematikan kapal mesin dan membiarkan ombak menghantam mereka, dengan tujuan agar kapal itu terbawa arus dan benar-benar saja, tidak lama dihantam ombak, kapal mereka kembali ke arah yang benar. Dengan demikian, Saebert langsung menghidupkan mesinnya lagi, sehingga akhirnya mereka bisa mencapai perairan dangkal dan menabrakkan diri ke batu karang yang membuat kapal mereka tidak jadi tenggelam. Meskipun kapalnya sudah mencapai area dangkal, namun mereka semua tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu bantuan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian cerita pun berlanjut di mana Bernie dan ketiga temannya sudah berangkat dan berjuang mati-matian melawan dinginnya suhu yang sangat besar pada saat itu. Meskipun terkesan orang pendiam dan terlihat penakut, seketika keberanian tiba-tiba muncul saat Bernie melihat tantangan di hadapannya. Ia dengan cekap dan tancap gas dan melewati setiap gelombang yang tampaknya seperti tsunami. Di tengah kengerian itu, temannya pun meminta kepada Bernie untuk kembali saja. Karena di situasi seperti mereka mengatakan bahwa tidak mungkin menemukan kapal, mungkin saja sudah tenggelam. Namun karena merasa menjadi Coast Guard dan juga sudah menjadi tanggung jawabnya, Bernie tetap saja tancap gas dan terus berjuang menemukan kapal Pendleton. Karena ombak raksasa saat itu membuat mereka kehilangan kompas dan sambungan dengan markas pun menjadi terputus, sehingga mereka hanya bisa terombang-ambing tanpa mengetahui arah yang jelas. Bernie lalu menyuruh temannya untuk mematikan lampu sorot. Dengan demikian, ia bisa melihat lampu kapal yang mereka cari. Singkat cerita, saat mengarungi arus tanpa arah dalam kegelapan itu, tiba-tiba Bernie mendengar klakson kapal yang dirasa berasal dari arah depannya. Bernie pun segera mengikuti suara itu dan benar saja, saat temannya kembali menghidupkan lampu sorotnya, ternyata di hadapannya sudah ada separuh badan kapal Pendleton yang mereka cari-cari selama ini. Bernie pun dengan segera mengarahkan kapal kecilnya dengan menuju bagian kapal samping kapal Pendleton. Terlihat di sana sudah banyak orang menunggu bantuan, namun perdebatan terjadi antara Bernie dan temannya. Temannya pun mengatakan kepada Bernie bahwa tidak mungkin kapal kecilnya mereka bisa memuat orang yang selamat. Namun dengan tegas tetap menyelamatkan mereka bagaimanapun dengan caranya. Setelah melihat kapal, Bernie datang dengan orang-orang yang berjumlah lebih dari 32 orang itu turun satu persatu. Namun kejadian tidak terduga terjadi, di mana salah satu di antara mereka terjatuh saat mencoba meloncat. Ia kemudian dengan langsung dihantam oleh ombak hingga kepalanya terbentur oleh baling-baling kapal dan langsung hilang di tengah lautan. Tak ingin terluka terlalu lama, mereka yang tersisa kembali melanjutkan untuk turun ke kapal penyelamat. Orang yang terakhir turun adalah Saebert, seorang teknisi kapal. Terlihat ia sedang berat hati harus melepaskan kapalnya itu yang selama ini sudah menemaninya.
Dan setelah semua orang berhasil turun, Bernie dengan segera memundurkan kapalnya menjauh dengan menyaksikan bersama-sama kapal Pendleton di hadapan mereka mulai tenggelamnya dengan seutuhnya. Tidak lama setelah kapal tanker itu menghilang, di tengah lautan mereka semua terdiam karena tidak tahu untuk kembali pulang tanpa sebuah arah kompas. Bernie akhirnya membuat keputusan, ia pun mematikan mesin kapalnya dan membiarkan arus laut menghempasnya dan berharap bisa membawanya mencapai ke daratan. Kemudian di markas terlihat banyak sekali penduduk sekitar yang berkumpul karena mereka ingin berlindung dari badai serta mereka ingin menanti-nanti kabar orang yang mereka evakuasi. Miriam yang ada di sana pun mendengar percakapan antara Mr. Cloud dan juga Bernie melalui telepon dengan memberitahukan bahwa Bernie dan teman-temannya selamat. Tapi sialnya karena badai, listrik di seluruh kota menjadi mati yang dipastikan akan menyulitkan Bernie melihat daratan dikarenakan lampu mercusuar tidak menyala. Kemudian penduduk kota memutuskan untuk pergi ke dermaga dengan menggunakan mobil masing-masing sambil menunggu kedatangan Bernie dan kawan-kawannya. Merasa khawatir dengan keadaan kekasihnya, Miriam langsung menghidupi lampu mobilnya yang saat itu juga diikuti oleh semua orang yang berada di sana, sehingga membuat seisi pelabuhan menjadi terang benderang. Hal itu ditunjukkan sebagai pengganti lampu mercusuar yang mati. Dan benar saja tidak lama lampu dihidupkan, orang-orang di kapal yang sudah hampir putus asa tiba-tiba melihat cahaya terang di hadapan mereka. Dari sini mereka mengetahui bahwa arus laut tadi ternyata membawa mereka ke tempat yang tepat. Kebahagiaan itu tentu langsung terpancar karena akhirnya mereka dapat kembali dengan selamat. Semua orang yang selamat tadinya langsung disambut oleh para penduduk dan dibawa ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan. Dan di akhir pun film berakhir di mana Bernie bertemu dengan kekasihnya lagi yang sudah menanti-nanti kedatangannya. Dan film pun berakhir dan kini Bernie pun juga melanjutkan hubungannya di jenjang pernikahan. Dan pada akhirnya karena film ini diangkat berdasarkan kisah nyata pada tahun 2013 dan film ini pun berakhir. Nah, gimana nih buat kalian, para pecinta film, dengan apa yang admin berikan untuk kalian semua? Dengan adanya adegan-adegan yang sangat menegangkan dari awal sampai akhir alur cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel Bombang TV. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.